Jadi bayangkan kalau suami, istri, dan 5 anak sama-sama menjadi tuan yang memerintah sesuka hatinya kepada para hamba. Betapa pusingnya hamba-hamba itu. Salam jumpa lagi bersama para pendengar setia dari mimbar UBGB Gemit. Hari ini kita ketemu lagi untuk merenungkan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9 yang menjadi ketetapan dari sinode untuk dibaca pada hari esok. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk hidup mengenal Bapa di sorga sebagai Bapa kami semua, sehingga kami belajar menata keluarga kami, relasi-relasi kami sebagai relasi kasih, berdasarkan hormat dan kasih kepada Bapa di sorga. Tolonglah kami Bapa untuk merenungkan firman ini, supaya kami makin mengenal Engkau sebagai Bapa kami, yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang-orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bulan Oktober ini kita merayakan bulan keluarga. Kita merenungkan ulang keluarga kita sebagai keluarga Allah, menata kembali relasi-relasi, meneguhkan kembali iman untuk menjadi keluarga milik Allah. Kita membaca Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Di sini Paulus bicara khusus mengenai 2 hal, yaitu hubungan ayah dengan anak dan hubungan tuan dengan hamba-hamba. Yang Paulus bahas di sini sebenarnya adalah suatu relasi kuasa antara ayah dengan anaknya, relasi kuasa antara seorang tuan dengan hamba-hambanya. Dalam relasi kuasa ini, khususnya relasi ayah dan anak, pada zaman itu ada satu hukum yang dikenal dalam bahasa Yunani sebagai patria potestas. Pada waktu anak lahir berdasarkan hukum ini, ayah berkuasa untuk memutuskan apakah ia akan menerima anak itu sebagai anaknya, atau dia menolak anak itu dan karena itu harus dibuang, atau dijual, atau dibunuh.
Bila anak itu diterima, maka ayah yang menerima anak itu mempunyai kuasa penuh terhadap anaknya selama ayahnya hidup. Anak itu berhak untuk taat sepenuhnya kepada ayahnya yang memiliki kuasa untuk mengatur sang anak menurut keinginannya. Walaupun ayah anak itu sudah dewasa, sudah mempunyai jabatan penting, namun ia tetap dikuasai oleh bapaknya. Perlakuan ini menunjukkan bahwa ayah adalah tuan dan pemilik atas anaknya, sedangkan anak adalah barang milik ayah. Dengan demikian, relasi kuasa ini mencerminkan kuasa mutlak ayah atas anak, baik secara biologis juga menurut hukum Romawi. Dan berdasarkan hukum ini, sekalipun ayah berlaku kasar, tidak manusiawi kepada anak, tapi ayah tidak dapat dipandang bersalah. Demikian juga relasi kuasa antara tuan dan hamba. Ada hamba yang dibeli dengan uang. Kita ingat cerita Yusuf yang dibeli oleh Potifar untuk menjadi hamba. Ada hamba yang didapat oleh tuannya sebagai hadiah dari tuan yang lain. Ada hamba yang didapat karena jadi tawanan perang. Dan hamba adalah orang kerja. Saudara-saudara, untuk menggambarkan status hamba di hadapan Tuhan, mari kita mengerti ini. Seorang tuan mempunyai 3 alat kerja untuk bekerja di dalam rumah dan di luar rumah. Alat kerja yang pertama itu bisa bicara, yaitu para hamba. Alat kerja yang kedua itu hidup dan bersuara, yaitu ternak. Dan alat kerja yang ketiga itu benda mati, seperti bajak dan lain-lain. Hamba sebagai alat kerja berhadapan dengan banyak tuan. Tuan yang pertama dan utama ialah kepala rumah tangga di mana ia menjadi hamba. Tetapi istri dari kepala rumah tangga itu juga adalah tuan yang berhak untuk mengatur sang hamba sebagai miliknya. Anak-anak sebagai anak-anak dari tuan itu adalah juga tuan bagi para hamba. Jadi bayangkan kalau suami, istri, dan 5 anak sama-sama menjadi tuan yang memerintah sesuka hatinya kepada para hamba. Betapa pusingnya hamba-hamba itu. Apalagi kalau mereka diperlakukan secara tidak adil. Karena mereka, para tuan, berhak untuk melakukan apa saja sesuka hati mereka. Hamba yang sudah tua dan tidak bisa bekerja atau sakit-sakitan dianggap sebagai alat yang tidak berfungsi lagi. Alat kerja yang tidak berguna lagi. Nah, kalau piara hamba yang sebagai alat kerja yang tidak berguna ini namanya pemborosan. Jadi hamba yang tidak berguna ini bisa dijual murah, bisa dibuang, tapi bisa juga sengaja tidak diberi makan berhari-hari sampai ia mati kelaparan. Pokoknya pada zaman Paulus, relasi kuasa antara ayah dan anak, apalagi relasi kuasa antara tuan dan hamba, sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi. Inilah kenyataan sosial yang Paulus hadapi pada masanya. Paulus melihat bahwa dalam relasi kuasa antara ayah dan anak, relasi kuasa antara hamba dan tuan dan hamba yang tidak adil ini, maka ayah dan tuan menjadi seperti Tuhan, walaupun Tuhannya pakai huruf T kecil. Sedangkan anak adalah budak. Tuhan adalah Tuhan, sedangkan hamba adalah budak. Dan sang Tuhan ini, yaitu ayah dan tuan yang berlaku sebagai Tuhan ini, bisa bertindak sewenang-wenang, tidak manusiawi,
tanpa rasa hormat terhadap anak maupun terhadap hamba. Paulus mau memperbaiki relasi kuasa yang tidak adil ini, relasi kuasa yang tidak manusiawi ini, dengan mendasarkannya pada pengajaran Tuhan, pada Injil Yesus Kristus. Karena itu Paulus berkata kepada para tuan dan juga kepada para ayah demikian. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Paulus hendak menegaskan bahwa seorang ayah dan seorang tuan bukanlah Tuhan, melainkan hanya manusia biasa saja. Demikian juga seorang anak dan hamba bukanlah barang milik ayah atau tuan, melainkan seorang manusia. Jadi ayah dan anak adalah manusia, tuan dan hamba adalah manusia. Ayah dan anak punya Tuhan di sorga, tuan dan hamba juga punya Tuhan di sorga. Dan sebagai orang-orang yang punya Tuhan di sorga, mereka adalah setara sebagai gambar Allah. Dan Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan yang di sorga itu yang adalah Tuhan bagi ayah, Tuhan bagi anak, Tuhan bagi hamba, dan Tuhan bagi tuan adalah Tuhan yang berbelas kasih dan yang berlaku adil. Adil terhadap ayah dan anak, adil terhadap tuan dan hamba. Atas dasar teologi yang kuat ini, Paulus menasihati anak-anak untuk taat dan hormat dan dengar-dengaran kepada ayah mereka. Karena itulah perintah Tuhan di sorga. Demikian juga Paulus menegaskan kepada ayah, supaya mereka tidak berlaku semena-mena dan membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak mereka. Tetapi sebagai ayah, mereka terpanggil untuk mendidik anak-anak mereka menurut ajaran dan nasihat Tuhan dan bukan menurut kepentingan mereka sendiri. Demikian juga seorang hamba harus taat kepada tuannya dan bekerja dengan tulus sesuai kehendak tuannya. Seakan-akan mereka bekerja untuk melayani Tuhan dan Bapa yang di sorga. Dan Tuhan dan Bapa yang di sorga yang melihat mereka bekerja dengan tulus, itulah yang akan memberi upah kepada mereka. Walaupun Tuhan mereka di bumi tidak memberi upah. Sebaliknya para tuan diperintahkan untuk berlaku lemah lembut dan tidak mengancam. Untuk berlaku kasih dan bukan benci. Untuk berlaku manusiawi dan bukan tidak manusiawi. Untuk berlaku adil dan bukan tidak adil terhadap hamba-hamba mereka. Saudara-saudara, nasihat Paulus ini bertujuan untuk merawat relasi kuasa antara mereka yang punya kuasa dan mereka yang tidak punya kuasa. Dan saudara-saudara, dalam dunia kita di zaman modern ini, ada banyak sekali relasi manusia. Dan relasi kuasa manusia ini makin kompleks. Dalam rumah ada relasi kuasa ayah dan anak, ibu dan anak. Dalam pekerjaan ada relasi pemborong dengan buruh. Di kantor atau perusahaan ada relasi kepala dengan anak buah atau pegawai atau pekerja. Ada relasi antara majikan dan orang kerja. Ada relasi antara petani dan pembeli, di mana seringkali pembeli dianggap tuan dan petani adalah hamba. Demikian juga dalam gereja. Ada relasi antara ketua majelis jemaat dan para presbiter. Ada relasi antara pendeta dan koster. Ada relasi antar presbiter dengan warga jemaat, dan lain-lain. Baiklah kita semua mendengarkan pengajaran Paulus, bahwa semua orang yang terkait dalam segala relasi kuasa, yang menyebabkan separuh orang ditempatkan sebagai orang yang berkuasa, dan sebagian orang lain ditempatkan sebagai orang-orang yang dikuasai. Baiklah kita belajar untuk berlaku adil
dan manusiawi. Terutama mereka memegang kuasalah yang pertama-tama dituntut oleh Paulus di sini untuk berlaku adil dan manusiawi, untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka yang dikuasai. Dengan demikian, relasi menjadi relasi kasih dan bukan sekedar relasi kuasa. Saudara-saudara, di bulan keluarga ini, para ayah sebagai kepala keluarga dipanggil untuk menjadi pionir dan teladan dalam berlaku adil serta berlaku manusiawi kepada istri dan anak-anak, dan juga kepada orang-orang lain yang ikut berdiam dalam rumah tangga. Demikian juga para istri dipanggil melalui nasihat Paulus ini untuk berlaku adil terhadap anak-anak dan terhadap orang-orang yang membantu pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Demikian juga anak-anak dipanggil untuk berlaku adil dan hormat terhadap orang tua dan terhadap semua orang di dalam rumah. Dengan nasihat Paulus ini di bulan keluarga ini, kita mau menegaskan komitmen baru, komitmen keluarga, untuk hidup bersama dalam rumah tangga kita sebagai sesama manusia, bukan sekedar sebagai atasan dan bawahan, di mana yang atasan main perintah dan bawahan main kerja saja. Dan dalam prinsip sebagai sesama manusia itulah Paulus mau mendorong kita supaya kita membina rumah tangga kita menjadi rumah tangga beriman sebagai keluarga milik Tuhan di sorga, sebagai familia Dei. Inilah yang akan menjadi dasar sehingga kita dapat menyaksikan kepada dunia ini bahwa Gemit adalah keluarga Allah, adalah familia Dei. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, berilah roh-Mu dan firman-Mu menuntun hati kami, terutama kami yang punya posisi untuk mengatur orang lain, supaya kami belajar mengatur semua mereka dengan kasih, agar persaudaraan berdasarkan keadilan dapat ditegakkan dalam keluarga kami, dalam gereja dan dalam masyarakat, agar Engkau dimuliakan, yaitu ketika kami menghormati orang-orang kecil sebagai orang-orang milik Bapa di sorga, yang berharga di mata Tuhan, dan punya hak untuk menerima harta dan upah dari Bapa di sorga sendiri. Demikianlah ya Bapa, tolong kami untuk hidup sebagai keluarga Allah, baik dalam rumah tangga kami, maupun bersama-sama sebagai warga Gereja Masihi Injili di Timur. Amin.